Baik masyarakat Provinsi Papua Selatan, hari ini saya bersama Ketua Komunitas Wartawan Daerah Provinsi Papua Selatan, di mana ini adalah satu organisasi wartawan yang ada di Papua Selatan. Nah, organisasi ini sendiri akan melonsing podcast, yang mana podcast itu bernama Rumah Ngopi. Rumah Ngopi itu artinya rumah ngomong pintar. Podcast ini akan membahas isu-isu yang berkembang atau isu-isu yang terjadi di wilayah Provinsi Papua Selatan. Artinya nanti banyak isu dan menghadirkan beberapa narasumber berkompeten dengan harapan podcast ini memberikan satu gambaran atau satu edukasi terhadap perkembangan pembangunan di Provinsi Papua Selatan itu sendiri. Nah, kebetulan saat ini saya bersama dengan Ketua Komunitas Wartawan Daerah Papua Selatan atau disingkat dengan KWD. Nah, ini kebetulan Ketua KWD sendiri adalah Bung Eman. Ini kebetulan saat ini ada di Sekretariat KWD. Nah, ini markasnya para wartawan yang ada di Provinsi Papua Selatan. Nah, bagaimana Bung Eman? Baik, Bang Dul. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman, mengawali diskusi ringan kita pada sesi pertama podcast Komunitas Wartawan Daerah Papua Selatan. Mungkin bagi teman-teman di kalangan jurnalis khususnya di Papua Selatan mengetahui apa itu KWD, izinkan saya sepintas sedikit mengenalkan kepada publik soal sepintas ya, bagaimana KWD itu berdiri, terbentuk, kemudian mendapat pengakuan dari negara. Kami melalui proses-proses itu. Jadi komunitas wartawan daerah ini sebuah wadah berhimpun bagi teman-teman jurnalis. Memang pada dasarnya teman-teman jurnalis itu punya organisasi utama, katakanlah AJI, PWI, IJTI. Tapi kami membentuk komunitas ini berangkat dari rasa soliditas, kebersamaan di daerah. Bagaimana kita bisa merangkul seluruh teman-teman dalam hal ini untuk sama-sama berjalan dalam rangka kerja-kerja karya jurnalis. Ya. Nah, komunitas ini kami bentuk di 2023. Kemudian diresmikan atau disahkan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM pada 2024 di sekitar bulan April lalu. Komunitas ini membawahi teman-teman di 4 kabupaten, di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digul, Asmat, dan Mati. Gitu. Dalam kerja-kerjanya, organisasi komunitas kecil ini kita melaksanakan berbagai program-program yang bersentuhan dengan masyarakat ya. Dan juga yang terlebih berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik. Jadi kehadiran pers tidak hanya sebagai sarana atau memberikan informasi kepada masyarakat sebagaimana fungsi pers itu sendiri, tapi juga bagaimana juga memiliki hati, kepedulian, kepekaan terhadap masyarakat publik melalui kegiatan-kegiatan yang nyata, seperti bantuan sosial atau di hari raya keagamaan kita menyalurkan bantuan, termasuk juga membuka ruang membangun komunikasi dengan pemerintah, karena kita harus mengingat bahwa kehadiran pers di dunia ataupun di Indonesia itu sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers tidak berdiri dalam sistem pemerintahan. Dia tidak berdiri dalam sistem pemerintahan, makanya ada istilah independensi pers, begitu. Bagaimana dia berdaulat, otonom, sehingga
tidak mempengaruhi kerja-kerjanya. Baik, seiring dengan perkembangan zaman, sekarang kita ketahui bersama bahwa adanya teknologi digital, maka ingin semakin memperkenalkan organisasi kami, komunitas kecil kami ini, kami membuat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Gitu. Jadi kami membuat ada di akun media sosial, ada Facebook, ada di TikTok, lalu ada di Snack Video, di Instagram, termasuk di YouTube. Itu ada channel Komunitas Wartawan Daerah Papua Selatan. Nah, dalam rangka mendukung kerja-kerja organisasi ini, juga dalam rangka kolaborasi dengan pemerintah, kami membuat sebuah program podcast yang namanya Ngobrol Pintar, Komunitas Wartawan Daerah Papua Selatan. Rumah ngopi. Rumah ngopi, ya. gitu. Rumah ngopi ya. Rumah ngopi. Ya. Nah, komunitas podcast ini sebenarnya sebagai bentuk komunikasi, karena di sini juga ada peran fungsi kontrol pers terhadap pemerintah, terhadap kekuasaan. Nah, ini sebagai wadah komunikasi, artinya teman-teman jurnalis ini kan lebih banyak di lapangan, mengetahui kondisi sosial masyarakat, mengetahui kekurangan dan kelebihan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, melalui forum komunikasi dalam podcast ini, kita mewakili masyarakat, bisa menyampaikan apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat yang mungkin tidak tersalurkan melalui agenda-agenda dari pemerintah ketika melakukan pimpinan atau pejabat daerah melakukan kunjungan ke kampung-kampung ataupun musrembang, kan ada hal-hal yang mungkin tidak terasa, atau apa yang sudah dikerjakan pemerintah tapi belum maksimal atau belum efektif. Jadi rumah ngopi ini atau rumah ngobrol pintar ini dengan program podcast ini sebagai media edukasi terhadap masyarakat. Benar, Bang Dul. Ya, ini sebagai salah satu fungsi edukasi pada masyarakat, karena teman-teman jurnalis setidaknya memahami fakta sosial, begitu. Memahami fakta sosial soal kondisi masyarakat yang tidak ditangkap atau di-cover oleh pemerintah, begitu. Jadi misalnya ada program ini, program pemberian makanan tambahan, seandainya itu tidak tersampai ke publik, nah melalui program-program semacam inilah kita sampaikan kepada publik. Nah, disitulah fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi turut menyukseskan. Istilahnya ketika program ini nantinya berjalan, rumah ngobrol pintar ini atau rumah ngopi ini, dalam diskusi-diskusi itu pastinya melibatkan narasumber yang berkompeten. Artinya ada dua arah, dua sisi yang nantinya bisa menjadi satu argumentasi atau perdebatan yang mendapat jawaban yang diharapkan oleh masyarakat. Ya jelas, tentunya kami mengundang narasumber yang berkapasitas. Dalam hal ini pemerintahan, ada unsur TNI, Polri, ada unsur, pokoknya berbagai unsur. Tidak hanya pemerintahan, sektor swasta pun dapat kita undang. Nah, untuk menyeimbangi informasi dari pihak narasumber yang kita undang, misal katakanlah dari pemerintahan, kita juga mengambil narasumber dari sisi masyarakat, tokoh masyarakat yang artinya kita tidak kita mempertemukan dua tokoh atau dua narasumber yang berbeda untuk mendapatkan satu persepsi yang sama, bagaimana pembangunan yang baik dilakukan oleh masyarakat. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bung Eman, karena hari ini kita sudah mendapatkan gambaran sedikit terkait dengan program Komunitas Wartawan Daerah Papua Selatan, yang mana program itu dalam bentuk podcast, yang mana podcast itu nama Rumah Ngopi. Rumah Ngopi itu artinya rumah ngobrol pintar. Rumah ngobrol pintar ya. Nanti bisa disaksikan, masyarakat bisa saksikan atau bisa mengikuti rumah ngobrol pintar ini setiap saat, karena ini akan
berkelanjutan. Jadi untuk saat ini sebagai langkah awal dari teman-teman komunitas KWD atau komunitas wartawan daerah Papua Selatan ini sebagai langkah awal untuk melanjutkan program-program selanjutnya, artinya diskusi-diskusi selanjutnya. Jadi kami berharap masyarakat baik di Papua Selatan atau masyarakat dimanapun berada bisa menyaksikan podcast Rumah Ngopi. Bisa juga nanti masyarakat mengikuti podcast ini baik selain di YouTube, itu bisa juga mendapatkan informasi ini baik di beberapa media sosial, nantinya ada TikTok, di Instagram. Nah, masyarakat yang bisa mengikuti ini bisa follow langsung ke media sosial yang tadi saya sebutkan, TikTok, Instagram, dan YouTube. Bagi masyarakat Papua Selatan, silakan ikuti podcast Rumah Ngopi, Rumah Ngobrol Pintar. Terima kasih.